Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Fitriani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa strategi pada sumber daya pembelajaran online yang efektif di era pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, berbagai kebijakan dan langkah-langkah telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani dan mencegah penyebaran virus mematikan ini. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan social distancing, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Semua langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melindungi masyarakat dari ancaman virus yang mengancam nyawa itu. Semua negara yang terdampak pandemi telah berusaha keras untuk merancang kebijakan terbaik dalam menjaga kelangsungan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang nyata dan memerlukan solusi segera. Di antaranya yang pertama ada kesenjangan teknologi antara sekolah di perkotaan dan di daerah. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk akses internet dan kuota. Dan yang keempat, hubungan antara guru, murid, dan orang tua dalam pembelajaran daring yang belum sepenuhnya terintegrasi. Penerapan kebijakan physical distancing yang mengharuskan pembelajaran dari rumah dengan penggunaan teknologi informasi yang tiba-tiba seringkali mengejutkan pendidik, siswa, bahkan orang tua di rumah. Meskipun pembelajaran menggunakan teknologi informasi sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, namun pembelajaran daring yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 seringkali menimbulkan kejutan di berbagai tingkatan, baik itu tingkatan lokal, regional, nasional, maupun internasional. Para pendidik harus memiliki keterampilan dalam menggunakan media online untuk mengembangkan media pembelajaran sebagai bentuk inovasi, sebagaimana yang disarankan oleh Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait kebijakan pendidikan selama masa darurat penyebaran COVID-19. Penyelenggaraan sistem pembelajaran dapat dilakukan melalui komputer pribadi atau laptop yang terhubung dengan internet. Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran secara bersamaan melalui grup di platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, atau media lainnya. Nah, dengan cara ini, guru dapat memastikan partisipasi siswa dalam pembelajaran secara simultan meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Nah, proses pembelajaran online sangat bergantung pada ketersediaan akses internet yang memadai. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran online adalah masalah koneksi atau sinyal, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, atau kurang berkembang. Bahkan jika seseorang menggunakan jaringan seluler, seringkali kualitasnya belum stabil karena jaraknya dari pemancar sinyal seluler. Situasi ini mengakibatkan kurang optimalnya implementasi pembelajaran online. Selain masalah koneksi, tantangan lainnya adalah terkait dengan biaya kuota belajar yang tinggi yang menimbulkan beban finansial bagi siswa dan guru. Pembelian kuota internet meningkat pesat sehingga banyak orang tua yang tidak mampu menambah anggaran mereka untuk memenuhi kebutuhan akses internet. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa pembahasan yang mencakup yang pertama, untuk mengetahui pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari pembelajaran secara online. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak penerapan dari pembelajaran secara online. Dan yang terakhir, untuk mengetahui upaya peningkatan efektivitas dari pembelajaran secara online. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Dick and Carey seperti yang diungkapkan oleh UNO pada 2009 merujuk pada serangkaian prosedur pengaturan materi pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan belajar yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sementara menurut Camp, seperti yang dikutip dalam Wina Senjaya pada 2008, strategi pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efisien dan efektif. Wina Senjaya juga mengacu pada pemikiran J.R. David menyorot strategi pembelajaran mencakup aspek perencanaan yang mengindikasikan bahwa strategi ini sebagian besar terkait dengan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembelajaran.
Terkait dengan strategi itu sendiri, pembelajaran bisa terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembelajaran eksposisi penemuan dan pembelajaran kelompok individu, sebagaimana disebutkan dalam Wina Sunjaya pada 2008. Dalam konteks penyajian dan pengolahan materi, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi strategi induktif dan deduktif. Selain itu, menurut Dia Marah, dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif, seorang guru harus mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi antara strategi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, kesesuaian antara strategi pembelajaran dan jenis pengetahuan yang ingin disampaikan, seperti verbal, visual, konseptual, prinsipal, prosedural, dan sikap. Yang ketiga, konsistensi antara strategi pembelajaran dan karakteristik peserta didik, termasuk jumlah, latar belakang pendidikan, konteks sosial ekonomi, minat, motivasi, dan gaya belajar. Yang keempat, kemampuan strategi pembelajaran untuk memaksimalkan aktivitas belajar peserta didik. Yang kelima, konsistensi strategi pembelajaran dengan materi pelajaran yang spesifik dalam suatu mata pelajaran. Yang keenam, evaluasi biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi pembelajaran yang dipilih. Yang ketujuh, perhitungan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pembelajaran serta kesesuaian dengan waktu yang tersedia untuk menyajikan materi pembelajaran. Nah, adapun menurut Ngalimun pada 2014 ada beberapa prinsip atau kriteria dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, ada fokus pada tujuan pembelajaran, karena proses mengajar bertujuan dan keberhasilan strategi pembelajaran dapat dinilai dari pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Yang kedua, strategi pembelajaran harus mendorong keterlibatan aktif siswa, bukan sekedar menghafal fakta atau informasi. Yang ketiga, strategi tersebut harus dapat menghasilkan perubahan perilaku pada setiap individu peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai integritas dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, interaktif dalam menyusun lingkungan yang merangsang siswa untuk belajar atau berkomunikasi baik antara siswa dan guru maupun antara sesama siswa. Yang kelima, menginspirasi agar memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan hal-hal baru. Yang keenam, menyenangkan dengan cara menata ruang kelas yang menarik atau memanfaatkan variasi dalam pengolahan pembelajaran. Yang ketujuh, menantang siswa dengan cara merangsang rasa ingin tahu melalui kegiatan eksplorasi, pemikiran intuitif, atau percobaan. Lalu menurut Yamin pada 2011, dalam memilih strategi pembelajaran yang aktif, penting untuk memperhatikan beberapa aspek seperti pengaturan ruang kelas, manajemen siswa, pengaturan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, pengelolaan strategi, dan evaluasi pembelajaran. Dengan menyelaraskan strategi yang dipilih dengan komponen-komponen ini, diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya ada definisi dari pembelajaran online tersendiri, yang dimana pembelajaran online atau pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang didukung oleh penggunaan alat dan materi digital. E-learning seringkali melibatkan tingkat efektivitas yang beragam, termasuk interaksi online antara peserta didik dan instruktur atau sesama peserta didik. Nah, akses ke pembelajaran daring biasanya dilakukan melalui internet, meskipun teknologi lain seperti CD-ROOM juga dapat digunakan. Namun, istilah pembelajaran daring lebih umumnya terkait dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui internet atau jaringan. Nah, pembelajaran daring atau pembelajaran online ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan jaringan online dan memberi kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti barang-barang di sekitar mereka, serta menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran secara daring. Metode pembelajaran ini sangat sesuai untuk situasi di mana pelajar harus tetap berada di rumah, seperti pada wilayah zona merah. Nah, pembelajaran daring memastikan bahwa proses pembelajaran dapat terus berlanjut tanpa mengharuskan pelajar untuk keluar rumah. Nah, dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, proses belajar dari rumah diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dari rumah melalui metode daring atau jarak jauh dijalankan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa tanpa memberikan tekanan untuk menyelesaikan seluruh kurikulum sebagai syarat naik kelas atau lulus. Yang kedua, pembelajaran dari rumah dapat difokuskan
pada pendidikan kecakupan hidup termasuk pengetahuan tentang pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antara siswa disesuaikan dengan minat dan kondisi individu serta memperhatikan kesenjangan dalam akses atau fasilitas belajar dari rumah. Lalu yang keempat, ada umpan balik terhadap bukti atau produk kegiatan pembelajaran dari rumah diberikan dalam bentuk kualitatif yang berguna bagi guru tanpa memberikan penilaian skor atau nilai secara kuantitatif. Nah, keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan pembelajaran daring secara online sangat bergantung pada peran guru sebagai pengarah pembelajaran. Peran guru dalam konteks pembelajaran online mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama itu mendampingi siswa dalam mengatasi ketidakpastian yang timbul akibat dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, mengajak siswa untuk tetap berkomitmen pada progres pembelajaran meskipun situasi sekolah terganggu. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring, tatap muka atau kombinasi keduanya yang disesuaikan dengan keadaan dan ketersediaan fasilitas pembelajaran. Nah, adapun waktu pembelajaran online sepanjang hari disesuaikan dengan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan antara guru, peserta didik, serta orang tua atau wali murid. Nah, proses pembelajaran daring terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, interaksi tatap muka virtual, di mana interaksi tatap muka virtual dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti video conference, teleconference, atau grup diskusi di media sosial atau aplikasi lainnya. Nah, melalui interaksi ini, guru dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik untuk memastikan terciptanya pengalaman pembelajaran yang interaktif. Lalu yang kedua adalah penggunaan Learning Management System atau LMS yang merupakan sistem terintegrasi untuk pengelolaan pembelajaran daring melalui aplikasi. Nah, kegiatan pembelajaran dalam LMS mencakup pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan kemajuan belajar, partisipasi dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. Contoh LMS meliputi Google Classroom, Ruang Guru, Zenius, serta aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari pembelajaran secara online. Penerapan pembelajaran secara online yang diperlukan karena adanya wabah COVID-19 ini tentu memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Nah, adapun dampak positif dari pembelajaran online, di mana dampak positif dari pembelajaran online ini adalah bahwa siswa dapat mengakses materi pelajaran dari mana saja dengan menggunakan gadget. Mereka hanya perlu mengakses platform seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi pembelajaran lainnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan kualitas yang baik dan dengan waktu yang fleksibel. Mereka dapat memanfaatkan waktu secara efisien dan dapat mengulang materi serta mengatur kecepatan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Interaksi antara siswa dan guru juga menjadi lebih dinamis karena mereka dapat berbagai gagasan dari berbagai sumber dan berpartisipasi dalam diskusi yang berkualitas tinggi secara online. Pembelajaran secara online juga mampu meningkatkan kemandirian siswa karena mereka belajar tanpa pengawasan guru secara langsung dan dapat mengakses sumber daya belajar secara mudah seperti buku digital, di perpustakaan online, atau melalui Google. Lalu yang kedua itu ada dampak negatif pembelajaran online. Selain dampak positif, pembelajaran online memiliki beberapa dampak negatif pada sistem pembelajaran. Di antaranya, yang pertama itu tidak semua siswa dapat memahami pelajaran dengan baik melalui pembelajaran daring. Hal ini terjadi karena beberapa siswa belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online. Selain itu, kesuksesan pembelajaran online juga sangat bergantung pada dukungan orang tua terhadap anak-anak mereka. Namun, kurangnya pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan anak-anak menjadi malas dan enggan untuk mengerjakan tugas dari guru. Lalu yang kedua, ada keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi kendala utama dalam penerapan pembelajaran online. Permasalahan seperti masalah jaringan dan kuota internet masih menjadi hambatan, terutama bagi siswa di daerah terluar dan tertinggal yang tidak memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang memadai. Lalu yang ketiga, kualitas hubungan antara siswa dan guru menjadi menurun karena kurangnya interaksi langsung antara keduanya selama lebih dari 1 tahun.
Hal ini terutama dirasakan oleh siswa yang baru yang belum sempat bertemu langsung dengan guru dan teman-teman sekelas mereka. Lalu yang keempat, terjadi peningkatan angka putus sekolah sebagai dampak dari pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi keluarga yang memburuk dan kurangnya kemampuan orang tua dalam membimbing anak-anak mereka dalam pembelajaran online menjadi penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Lalu yang kelima, kesehatan mental dan psikis anak-anak mengalami penurunan akibat pembelajaran online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami masalah seperti sakit kepala, kelelahan, kecemasan, kekurangan rasa percaya diri, dan penurunan motivasi untuk belajar. Nah, yang terakhir ada upaya peningkatan efektivitas dalam pembelajaran online. Dalam mengatasi dampak negatif yang merugikan siswa, pemerintah bersama dengan pihak terkait perlu berusaha meningkatkan efektivitas pembelajaran online. Peningkatan efektivitas pembelajaran online harus dimulai dengan fokus pada individu siswa terlebih dahulu. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran online pada siswa. Yang pertama, membuat catatan penting untuk pembelajaran. Buatlah catatan penting selama proses pengajaran berlangsung, sehingga hal itu dapat merujuk kembali pada poin-poin penting yang telah disampaikan. Ingatlah untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memeriksa jadwal dan membaca materi yang relevan sebelumnya. Lalu yang kedua, carilah lingkungan belajar yang nyaman di dalam rumah. Hindari godaan-godaan seperti menonton televisi, menggunakan media sosial, atau bermain game. Tentukanlah tempat yang dapat membantu untuk tetap fokus dan tidak terganggu. Yang ketiga, jaga hubungan yang baik dengan pengajar atau dosen. Dalam hal ini jangan ragu untuk menghubungi mereka jika mengalami masalah dalam pelajaran. Mereka akan memberikan nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, makanlah secara teratur dan gizi yang cukup. Pastikan pola makan dengan teratur dan mengonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi. Makanan yang bernutrisi sangatlah penting untuk mengolah kesehatan otak. Hindari kekurangan makanan yang dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan daya ingat, dan kesulitan dalam pemecahan masalah. Lalu yang kelima, hindari penundaan pekerjaan, hindari menunda pekerjaan menggunakan waktu secara efisien sangatlah penting. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif seperti menonton televisi atau menggunakan media sosial dalam waktu yang berlebihan. Nah, selain dari sisi siswa, peningkatan efektivitas pembelajaran daring juga bergantung pada peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru perlu menjadi lebih proaktif, kreatif, dan inovatif dalam mengelola media pembelajaran daring agar siswa tetap tertarik dan tidak merasa bosan. Tugas yang diberikan juga perlu lebih bervariasi dan mempertimbangkan tingkat manfaatnya bagi siswa dan lingkungan belajar. Peran pemerintah juga sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Selain menyediakan subsidi kuota bagi guru dan siswa, pemerintah juga harus meningkatkan kekuatan dan jangkauan jaringan internet. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan modifikasi pada kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum darurat. Jika dimanfaatkan dengan optimal oleh lembaga pendidikan, hal ini akan secara signifikan meningkatkan efektivitas pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pada kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan perubahan kebiasaan belajar siswa, di mana mereka yang sebelumnya belajar secara tatap muka kini harus beralih ke pembelajaran daring melalui berbagai platform media online. Nah, perubahan ini membawa dampak baik maupun buruk. Secara umum, fleksibilitas waktu belajar Secara umum, pembelajaran online memungkinkan fleksibilitas waktu belajar, interaksi dinamis antara siswa dan guru, serta pembangunan diskusi yang berkualitas. Namun sisi lain, ada dampak negatif seperti kesulitan siswa dalam menyerap materi, keterbatasan sarana pendukung, penurunan kualitas hubungan antara siswa dan guru, peningkatan angka putus sekolah, serta penurunan kesehatan mental dan psikis anak. Mengurangi dampak negatif dan meningkatkan efektivitas pembelajaran daring, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh guru maupun pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pada sumber daya pembelajaran online yang efektif di era pandemi COVID-19. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.